Kalau mau jelaskan ke anak harus bisa dengan bahasa persis seperti bahasa yang saya sampaikan supaya mindsetnya itu bisa berubah. Sebelum kita membahas tentang bab riba, saya tanya dulu sama ibu-ibu. Coba ibu-ibu tidak usah lihat kiri kanan untuk menjawabnya. Cukup jawab jujur aja dari hati kita sebelum kita bahas tentang riba. Pertanyaan saya adalah, dengarkan pertanyaannya. Ketika ibu punya penghasilan atau keuntungan atau gaji 5 juta dan ibu bisa menabung 1 juta, dengan uang 5 juta itu ibu pakai kebutuhan ibu hidup, lalu ibu nabung 1 juta, ibu mampu menabung 1 juta. Sekarang saya tanya, ketika penghasilan ibu naik jadi 10 juta, ibu nabungnya berapa, Bu Nur? Jawab Bu Nur. 2 juta. Bu Wat? Bu Cucu? 2 juta. Ibu? 2 juta. Ibu? 2 juta. Ibu? 3 juta. Ibu? 2 juta. Ibu? 6 juta. Ibu? Ibu? Kok ragu? Oke, baik. Oke, ini penting. Ini soal pikiran. Ini mindset. Jadi gini Bu Nur, ketika orang punya penghasilan 5 juta, ini sebelum ke riba, kita jelaskan dulu cara supaya nggak terjadi riba. Karena kalau udah riba udah nanti lain lagi jalan keluarnya. Gimana biar kita nggak terjebak riba? Beli lifestyle cash, beli rumah cash, beli mobil cash. Ada nggak yang bisa? Ya banyak. Gitu. Jangan kayak Bu Nur bilang, Ustazah kan beda, nggak bisa lah Ustazah disamakan. Sama, coba kita cek dulu ya. Oke, ketika ada penghasilan 5 juta, saya tadi sampaikan bahwa bisa nabung 1 juta. Berarti pengeluarannya berapa? 4 juta. Ketika uangnya 10 juta, maka ibu menyatakan bisa nabung 2 juta. Kan begitu? Mayoritas tadi bisa nabung 2 juta, betul? Kalau kayak gini cara hidupnya, wajar riba terus. Wajar riba terus. Apa hubungannya Ustazah? Nggak bisa ngelola uang. Contoh, ini soal uang loh, soal riba. Bukan sekedar soal dalil. Mau saya bahas 200 dalil tentang riba, kalau ini nggak clear, riba aja terus. Contoh, ketika kita punya uang 5 juta, lalu bisa nabung 1 juta, pengeluarannya 4 juta. Ketika penghasilan kita 10 juta, tetaplah pengeluaran 4 juta. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Berarti yang bisa ditabung adalah 6 juta. Loh bisa kok kita tanpa uang kelebihan itu kita hidup dengan 4 juta? Kenapa harus cepet-cepet dinaikin jadi 8 juta pengeluarannya? Tapi kebanyakan orang ketika banyak penghasilan langsung naik gaya hidupnya. Wajar dia nggak ada uang tabungan beli mobil apa-apa kredit. Ustazah kok marah-marah? Anggap aja lah gitu. Sampai sini paham nggak? Bu, jangan terlalu cepat naikin gaya hidup. Bilang sama anak-anaknya, karena turun itu sakit, jatuh itu sakit. Boleh naikin ketika sudah waktunya. Orang pakai Fortuner, nggak sanggup bayar kredit, jatuh ke Ayla, sakitnya kemana-mana. Tapi kalau ibu biasa pakai Ayla, tahu-tahu ibu punya rezeki banyak, dengan kelimpahan harta, ibu ganti ke Fortuner, gampang aja, leha-leha. Beli sesuatu di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Jadi kebanyakan orang kayak tadi, ketika penghasilannya 5 juta, dia bisa nabung 1 juta, pengeluarannya 4 juta, betul? Ketika penghasilannya 10 juta, langsung dia naikin gaya hidupnya jadi 8 juta. Sisanya cuma 2 juta. Kapan mau mapan? Oke? Sampai sini clear nggak? Coba ada orang penghasilan 5 juta selama 1 tahun. Bisa nabung 1 juta setiap bulan. Dia punya uang 12 juta dalam setahun. Oke? Lalu tahun depan penghasilannya mungkin dia banyak sekali pemasukan, dia mulai upgrade diri, lalu punya penghasilan 10 juta, dia nabung 6 juta dong. Pengeluarannya tetap sama dengan tahun lalu ya dong. Kenapa 4 juta bisa hidup? Kenapa harus dinaikin? Betul sampai sini? Lalu 6 juta kali setahun berarti lebih kurang 72 juta, tambah 12 juta, udah berapa?
84 juta, lakukan terus. Nabung, sebagian zakat sedekah pasti, lakukan terus setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa nggak kebeli mobil? Bisa nggak kebeli rumah? Hanya sekedar menahan saja. Saya ambil contoh itu kan Ustazah kalau uangnya 10 juta, kalau 50 juta. Sekarang saya sampaikan begini. Sebelum saya jelaskan kenapa riba itu nggak boleh. Ibu-ibu, kalau ibu punya anak bujang, jangan wajibkan dia untuk punya rumah sebelum menikah. Banyak stereotip di masyarakat kita, harus punya rumah dulu baru menikah. Jangan membunuh anak kita dengan cara seperti itu. Coba saya ambil contoh. Sekarang rumah tipe 36 per bulannya berapa? 1.500.000, 1.200.000, betul? Gajinya 4 juta misalnya di Pekanbaru itu udah tinggi banget. Gajinya 4 juta, 1.500.000 dia bayar kredit, sisa berapa? 2.500.000, betul? Betul? 2.500.000 dia kasih ke istrinya. Cukup? Susah. Oke. Akhirnya apa? Yang 2.500.000 tadi dia mesti bayar berapa? 15 tahun lamanya, betul? Kemampuan dia menyimpan menjadi lebih sedikit, betul? Kemampuan dia menyimpan energi yang saya maksud itu uang, itu menjadi sedikit. Karena uangnya habis dari bulan ke bulan, betul ya? 15 tahun. Nanti tahun kelima kredit rumahnya naik. Sementara kalau penghasilan naik, gaji kalau dia orang profesional per 4 tahun cuma naik 200-300 ribu. Kenaikan harga bunga, harga pasar, harga bank, kenaikan bunga lebih besar daripada, lebih cepat daripada kenaikan gaji, betul? Ujung-ujungnya 15 tahun dia gitu-gitu aja. Kasihan anak kita. Coba kita ubah caranya. Berapa tadi penghasilannya? 4 juta. 1.500.000 kan tadinya dia pakai kredit, tapi dia nggak kredit, dia ngontrak aja dulu 500.000. Oke? Dia ada energi berapa? 1 juta, betul? Dia simpan sampai 12 bulan jadi berapa? 12 juta. Jadi jadi 2 tahun berapa? 24 juta. 3 tahun berapa? 3.600.000. Pengeluarannya tetap 3 juta. 3 tahun setelahnya ada uang 36 juta. Dia bisa jadikan buka usaha kecil-kecilan. Dan dia tetap nabung terus 1 juta, 1 juta. Paham sampai sini? Maka usaha kecil-kecilan dia bikinlah gerobak, bakso, dia billing ini. Maka dia punya 2 penghasilan setelah 3 tahun, betul? Maka dari penghasilan PNS-nya dia dapat pekerjaan, dapat uang, dapat income, tetap bisa nabung 1 juta. Dan dari baksonya dia juga dapat income walaupun cuma 1 juta, 2 juta sebulan. Udah berapa duitnya? Tambahnya 3 juta, betul? 3 juta dia tabung selama 10 bulan lagi. Berapa? 3 kali 10 udah 3 gitu terus. Itu namanya compounding interest dalam ilmu keuangan. Ini nggak diajarkan di sekolah. Coba kalau dia kredit, coba gimana? Dia nggak bisa nabung seterusnya. Kok diam? Tapi lama punya rumahnya Ustazah, menahan lah, nggak apa-apa. Kan Bu, hidup kita kan nggak gini-gini aja. Kita kan berkembang. Bilang sama anaknya, kamu kan gak gini-gini aja. Kita berkembang, pelan-pelan kita tambah penghasilan, pelan-pelan kita iniin. Tapi gaya hidupnya jangan terlalu cepat naik. Kita itu, gimana? Gaya hidup jangan terlalu cepat naik. Boleh naik, tapi pastikan di bawah kemampuan kita. Pastikan di bawah banget kemampuan. Udah? Sampai sini paham? Nah, jadi saya minta maaf, untuk jauh dari riba cuman satu aja sih, yaitu kemampuan menahan keinginan dan menyimpan. Saya sudah banyak punya teman, saya tidak pernah salut melihat orang banyak penghasilan kalau dia nggak bisa mengelola. Udah pernah salut saya. Sekarang saya tanya Bu, jawab lagi Bu. Ada orang penghasilan 5 juta, bisa nabung 2 juta. Ada penghasilan 10 juta, bisa nabung 1 juta. Kaya mana Bu? Lebih kaya yang 5 juta Bu. Jadi wealth atau rich atau bahasa Inggrisnya itu, kekayaan itu dihitung semakin banyak energinya akan semakin kaya dia. Kekayaan itu bukan dihitung dari berapa yang dia pakai, tapi seberapa energi yang dia simpan. Kalau orang punya uang 100 juta, zakatnya cuma 2.500.000. Kalau dia punya uang 1 miliar, dia zakatnya 25 juta.
Kalau 10 miliar harganya 250 juta. Udah mulai pening. Makanya bahas. Dah yuk kita bahas sekarang. Jadi pertama adalah kontrol keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Bilang sama anak-anaknya seperti itu. Jadi jangan terlalu terlanjur cuci mata kalau seandainya belum mampu. Saya sampaikan tas baru yang kita pakai senang kita cuma 1 bulan. Betul? Baju baru yang kita pakai happy kita cuma 1 bulan. Oke? Mobil baru yang kita pakai happy-nya cuma 1 bulan. Oke? Tapi mobil baru kalau cash boleh nggak? Boleh. Sekedar bela diri sebelum terjadi. Oke, paham ya maksud saya? Nah, ini yang saya maksud bahwa pastikan keinginan di bawah pemasukan. Clear sampai sini ya? Dah, sekarang kita ke riba. Kenapa riba itu nggak boleh? Dalam konsep riba itu kan hutang ya Bu. Hutang ya Bu. Hutang piutang itu prinsipnya adalah meringankan beban, betul? Bukan memberatkan beban, betul? Sesimpel gini aja. Bu Cucu jual mobil sebagai dealer. Ustazah beli mobil saya baru nih, harganya 360 juta. Oke, Bu, tapi saya tidak ada duit. Saya pinjamlah ke abang, ke bank. Bu Nur adalah banknya. Bang, iya. Saya mau beli mobilnya Bu Cucu 360 juta. Saya tak ada duit. Bisa pinjam bang? Oh bisa. Oke. Syaratnya saya lunaskan ke Bu Cucu ya. Kan bang yang lunaskan ke Bu Cucu. Saya lunaskan ke Bu Cucu. Nanti suratnya sama saya dulu ya. Ya dek. Oke bang. Maka BPKB-nya ke bank, betul? Kalau hutang saya 360 juta, saya bayarnya sesuai dengan harga 360 juta. Bank ini baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik dong. Saya harusnya bayar cash, jadinya kredit dengan 360 juta. Berarti baik dong, Bang Nur gitu kan? Banknya Bu Nur membantu. Itu boleh. Makanya hutang piutang itu boleh. Kalau kayak gitu. Cuman bermasalahnya si babang nih lain ngomongnya nih. Ustazah kan sudah beli mobil pakai duit saya tuh. Saya bayar ke Bu Cucu 360 juta. Ustazah bayar ke saya 450 juta ya. Mana bisa saya Bu Nur? Tenang Ustazah. Ustazah boleh ansur loh. Nanti sisa dari 360 juta ke 450 juta itu kan 90 juta. Ustazah cicil aja per bulannya. Sama kok ujung-ujungnya. Terjadilah pembelian daripada angsuran saya 5 juta setiap bulannya. Tapi dalam 5 juta ini ada bunganya. Bunga itu apa? 5 juta pokoknya, 5 juta kelebihan dari 90 juta tadi, betul? Itulah bunga. Makanya bunga ini, oke lah Bu Nur, saya bayar 5 juta. 5 juta kalau setahun lebih kurang berapa? 65 juta, betul ya? 60 juta. 60 juta ini isinya ada 2. Yang pertama pokok dari 360 juta, yang kedua bunga dari yang 90 juta tadi, betul? Maka tahun pertama saya bayar 60 juta secara nyata. Tapi secara makna palingan saya cuma bayar masih 25 juta itu. Tahun pertama bunga bank tinggi. Makanya dia selalu menyuruh kita ngebom udah selesai tahun pertama atau kedua. Dimakannya dulu bunganya. Pokoknya nanti di akhirnya. Makanya jangan heran udah bayar mobil 2 tahun. Pas mau melunaskan besar juga masih. Maka dia piramida terbalik. Oke? Nah ini ada bunganya. Loh kalau ada bunganya sekarang saya tanya. Jadi membantu atau merugikan saya? Merugikan, maka dia menjadi gharar.
Goror ini menjadi mudarat bagi saya, maka bunga tadi menyebabkan dia haram bagi saya sebagai pelaku riba. Lah kita ditolong oleh Allah, lu jangan riba kata Allah, karena itu riba tidak baik buat kamu. Nanti kamu jadi makin susah, bayarnya jadi susah loh kata Allah sama kita. Lah kita ikut juga masih. Padahal riba itu kenapa Allah larang? Melindungi uang kita. Karena mobil selagi masih belum lunas dia bukan punya kita. Rumah kalau dia belum lunas KPR dia bukan punya kita, dan kapan pun kita bisa tidur di kolong jembatan kalau kita nggak bisa bayar. Allah melindungi kita dengan peraturan hukum Islam supaya kita tidak terjebak kepada riba. Kita pula yang akhirnya melakukannya. Oke? Dah, ada bunganya betul? Nah, ada bunganya. Dah, kemudian selanjutnya Bu Nur nih si Bang nih ngomong lagi. Terus gini deh kata si Babang ini kan, tadi kan ada bunganya tuh. Kalau kamu telat bayar 3 bulan, aku tarik ya mobilnya. Lalu saya telat nih bayar, langsung saya dikejar debt kolektor. Mobil saya ditarik sama si Babang ini. Saya udah bayar ini 1 tahun. Tahun kedua mandek 3 bulan, ditarik nih sama si Bang. Uang yang sudah saya angsur 5 juta setiap bulan tidak dia kembalikan. Inilah parahnya Bu Nur nih. Kok Bu Nur? Bener nggak kata saya? Itu horor. Itu nggak bantu, itu mencekik itu. Saya udah 12 bulan bayar 50 juta. Tahu-tahu nauzubillah saya ada masalah. Tahu orang tua saya sakit, saya harus butuh duit dulu untuk orang tua saya. Saya nggak bayar 3 bulan, mobil saya ditarik sama Bu Nur. BPKB udah sama dia masalahnya nih kawan. Oke. Lalu kemudian uang yang sudah saya berikan dia tidak kembalikan. Betul? Tuh goror, masih mau juga lagi riba? Saya nggak usah bicara dosa, bicara dunia aja saya nggak mau riba. Rugi kita. Rugi 90 juta tadi dapat mobil lagi loh. Masalahnya menahan keinginan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita suka. Rugi kita nggak usah bicara akhirat dulu lah. Neraka itu kan banyak orang bilang nggak tahu ya. Rugi kita. Anak baru menikah, udah disuruh punya rumah, gajinya cuma 4 juta, 1.500.000 harus dia bayar rumah, tinggal 2.500.000 untuk istrinya. Gimana nggak ribut rumah tangga? Dan itu 15 tahun. Ngekos tuh nggak apa-apa, ngontrak tuh nggak masalah. Bahkan orang-orang mapan di dunia ini nggak mau beli rumah. 3 bulan dia tinggal di Bali, 3 bulan dia tinggal di sini, 3 bulan dia tinggal di sini. Bukan berarti nggak boleh beli rumah ya. Oke? Kasus pertama itu berarti talangan misalnya, ditalangin ya? Iya. Ini kan gitu. Yang kedua diambil sama Bu Nur. Yang ketiga, kalaupun saya lunas, saya kenanya 450 juta. Kalau gaji saya pas-pasan, biaya servisnya gimana? Pajaknya gimana? Ujung-ujungnya pinjam uang lagi. Ujung-ujungnya pinjam online lagi. Ujung-ujungnya pinjam kredivo lagi. Susah kita keluar. Makanya Ustazah pinjam di bank syariah boleh nggak? Meskipun majelis ulama bilang boleh, saya nggak nyaranin yang namanya pinjam-pinjam itu. Nggak ada. Di bank syariah kan namanya minggu nggak salah. Kan bertambah harus secara angkanya. Oke? Dah. Sama nggak itu Bu Nur? Berarti pertama tadi kenapa nggak boleh? Karena ada bunganya. Kedua karena telat kena denda. Yang ketiga telat didendanya pula. Keperluan lain biaya pendidikan. Sama Bu. Sekarang Bu Nur bank ya. Bang. Ya. Pinjam bang. Apa tuh? Untuk biaya pendidikan. Dah. Oke, bank bilang berapa? 25 juta. Saya ambil. Saya ngangsur. Apakah saya nanti bayarnya 25 juta juga? Enggak. Pasti ada bunganya. Bunganya. Nah. Jadi Ustazah yang talangan haji itu gimana Ustazah? Ada talangan haji? Talangan haji udah jelas nggak boleh. Ya talangan haji. Loh, Bu, syarat haji apa?
Mampu. Kalau nggak mampu bayar, mampu mengasur. bayar dulu. Ya, maksudnya kan talangan kan? Iya, maksudnya lunas dulu baru berangkat. Nah, potong gaji ya. Lunas dulu baru berangkat. Lunas dulu baru berangkat. Kalau lunas dulu baru berangkat nggak masalah. Tapi ada bunganya nggak? Misalnya biaya hajinya 60 juta jadi bayar 100 juta. Nggak usah dipaksa-paksa lagi haji, itu santai aja lah. Ada rezeki pergi, kalau nggak ada cari amal. Iya, tapi kalau dia dengan cara riba nggak bisa. Niat benar, cara juga harus benar. Setahu saya talangan haji udah nggak bisa via bank. Jangan-jangan malahan pembimbing haji itu yang menunjukkan. Kalau ada ribanya tetap nggak boleh. Karena niat benar, cara juga harus benar. Oke? Niat benar, cara juga harus benar. Nah, jadi saya terjadi itu gimana tuh? Kalau dia nggak tahu aman. Dia nggak tahu emang. Kalau dia tahu cabut aja. Oke? Namanya saudara kita memasukkan satu saham satu tempat, tahu dari satu asumsinya. Baik. Kalau investor itu bukan riba. Contoh, saham itu kan seperti ini, Bu. Itu ada orang jual bakso di depan. Saya datang. So. Apa, Bu? Saya punya uang 10 juta nih. Saya siram kamu ke modal ya. Karena kayaknya banyak yang beli dan kamu suka kehabisan baksonya. Oke, nanti kasih saya keuntungan ya. Oke. Berapa persen? 20%. Kalau saya rugi, kan modal saya 20 juta. 10 juta. Kalau dia rugi, saya rugi. Kalau dia untung, saya untung, gitu kan? Nggak apa-apa. Investor saham tidak masalah karena dia tidak fix return, dia tidak fix income. Bahasa Indonesianya dia tidak fix ke janji bukan. Yang tidak boleh itu gini, aku punya laundry nih Nel, oke, kamu tanam duit 100 juta ya, setiap bulan pasti saya kirim 4 juta, itu pasti riba. Karena konsep saham adalah kerjasama. You untung, saya untung. Kamu rugi, saya rugi. Itu sebab saham dalam bentuk yang besar. Misalnya ibu punya saham, saya nggak sebutlah nama saham. Ibu punya emiten saham. Ibu masukkan uang ibu ke sana. Dia untung, ibu untung. Dia rugi, ibu rugi. Makanya saham itu nggak apa-apa. Karena kita sebagai investor saja. Namanya paper asset. Udah ketinggian nih bahasa saya. Gimana saya mau nurunkannya ini? Tadi udah ke bakso ya kan, di paper aset mula ya kan. Nah pokoknya intinya saham tuh begitu, Bu. Yang penting gua taruh nih uang 10 juta ke baksonya kamu. Kalau untung kita untung, kalau rugi kita rugi. Kalau itu boleh, ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu nih uang 100 juta. Sini berapa? Sinilah tanam 100 juta, pasti dikasih 4 juta. Itu pasti riba. Bagaimana mungkin dia mau bisa ngasih 4 juta kalau dia rugi? Dan masa kita cuma dapat 4 juta kalau dia untung? Paham? Itu dia. Jadi itu investor boleh dengan syarat tidak fix ya, tidak dia janjiin. Maka kenapa Bu Nur deposito itu nggak boleh? Karena pertama uang kita nggak tahu diapain. Yang kedua fix return. Udah. Nah, jadi investor itu boleh, tapi dilihat dulu kita investasinya kemana. Jangan kita investasi ke perusahaan, bahasa sahamnya itu emiten yang ada muatan ribanya. Saya kita nolong perusahaan untuk riba, kayak gitulah. Paham nggak sampai sini? Clear? Nggak clear, pening kepala. Oke, gitu ya. Nah, itu Bu. Sekarang riba lagi ya. Tadi riba udah hutang mobil, hutang rumah sama dong. Oke, deposito sudah. Sekarang kita masuk ke asuransi. Pendidikan tadi saja gimana orang butuh uang untuk anak kita kuliah misalnya, kita nggak punya uang gitu kan, tapi kita meminjam gitu ke bank untuk pendidikan. Nggak bisa, minjam ke bank nggak bisa, pasti ada bunganya. Boleh ditunda sebentar kuliahnya, sambil kita bisa nabung mempersiapkan kuliah anak kita. Nggak apa-apa.
Jadi bank mana yang boleh? Ada? Mana? Kecuali di atasnya ada Bank Indonesia Syariah. Enggak apa-apa Bu, gini loh Bu. Belum mampu nguliahkan anak sekarang. Uang masuk anak 8 juta. Tahun depan aja ya nak. Mama coba dulu nabung tahun ini. Nah, sampai uangnya bisa bayar 2 semester. Dah, sampai ada tabungan 2 semester. Paham gak maksudnya nih? Tahun depan aja ya nak. Kamu sambil cari kerja-kerja dulu, entah kamu kerja di toko dulu, tukang sampul buku dulu, sampai anaknya melatih mental untuk bekerja, sambil emaknya bisa nabung juga, sampai ada uang untuk 2 semester. Kuliah semester pertama tahun depan, semester kedua ada 1 tahun, bisa nabung lagi untuk semester berikutnya. Sebenarnya soal pengaturan aja. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang kita nggak mampu meninggalkannya. Oke? Sedih, makanya suruh bahas riba juga lah. Ibu ada ikut? Boleh, kan kita nyicil, nggak selesai masa tinggalnya sekian banknya ditunda, nggak selesai, Bisa, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. pergadaian itu saja termasuk riba. Pergadaian saya belum baca instrumennya. Yang penting gadai itu pertama tidak boleh ada denda kalau telat. Yang kedua, berapa barang yang sudah kita gadaikan, berapa yang kita gini loh. Gadai itu kan boleh dalam fikih muamalah. Syaratnya adalah barang yang digadai harus setara dengan uang yang kita minta cairkan. Kalau barangnya 7 juta, yang dicairkan mesti 7 juta. Iya kan? Nah, kemudian tidak boleh ada keterlambatan. Dan kalau seandainya kita nggak mampu bayar, maka ada musyawarah di sana. Jadi barang ini mau diapain? Jual bagi 2 atau gimana? Kenyataannya gadai-gadai zaman sekarang barang ini dijual, dia lelang untuk dia doang. Padahal kita udah bayar setiap bulannya. Iya kan? Oke. Riba ini saya pahami banyak orang yang nggak masuk ke pikirannya karena susah sekali katanya hidup tanpa riba. Kalau saya nggak punya barang, kalau saya nggak berhutang, saya nggak punya barang dong, kan gitu katanya ya. Padahal seandainya dia mampu menahan sebentar saja, untuk kemudian dia mampu bersabar sebentar sambil dia naikkan keahliannya dalam mencari rezeki, dia lakukan pola yang sama, itu bisa kok beli barang baru. Dia hidupnya gini aja mbak, hidup tuh gitu aja bu. Rumus ini kalau ibu sampaikan ke anak-anak ini udah bagus. Pertama adalah kemampuan untuk making money. Apa itu? Membuat uang. Membuat uang tuh maksudnya nyari uang. Nyari uang tuh dengan bekerja. Bekerja itu dalam bahasa Arabnya ma'isyah. Kerja itu harus. Karena Rasulullah itu bekerja bagi yang punya tanggung jawab, kan gitu kan? Ketika uang itu udah ada, pastikan pengeluarannya dipres di bawah pemasukan. Ada sisa dong, iya dong. Sisa ini namanya energi, kekuatan kita. Sisanya ini kita simpankan, tentu kita udah zakatkan, kita ada sedekah subuh. Ketika kita simpan, lakukan itu terus, cari pengeluaran di bawah pemasukan, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup, energinya disimpan. Ada kesempatan, investasikan. Investasi itu membuat uang bekerja untuk kita. Tanpa kita bekerja, uangnya tetap jalan buat kita. Nah, sehingga kita menjadi lapang dunianya. Kalau lapang dunianya, insya Allah cash. Cuman banyak orang yang ketika dia punya uang, dia tabung-tabung, baru 100 juta, beli mobil, nol lagi. Tabung-tabung, punya duit 40 juta, beli iPhone, nol lagi. Kayak pom bensin aja, mulai hidup dari nol terus, ya kan? Nabung, punya duit 500 juta, beli mobil, nol lagi. Jangan.
Jangan mulai-mulai dari nol. Yang kita beli sekarang harus di bawah kemampuan kita. Seperti itu. Investasi di mana ya? Bisa di emas, ya kan? Bisa di sekedar ibu beli mobil untuk ibu rentalkan kan, atau sekedar beli beberapa motor untuk ibu sewakan, macam-macam lah. Ya itu kan pasif income, kita nggak ngapa-ngapain, uangnya jalan. Maka siapa yang tidak bisa mempekerjakan uang buat dia, maka selama-lamanya dia akan bekerja buat uang. Jadi ini supaya kita tidak terjebak dalam riba. Tadi nggak boleh ada lagi nggak boleh ada lagi anggapan bahwa pertama kali menikah harus dia punya rumah. Kasihan nanti anak kita. Mana lagi napasnya? Oke, kalau nggak bisa nabung pasti riba 100%. Makanya apa kata Allah? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian kehidupan akhirat. Jangan lupa kehidupan di dunia. Nabung boleh nggak? Nabung boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nabung, karena dalam tabungan ada zakat. Orang kalau tabungannya banyak kan banyak zakatnya. Sedekah subuh pakai zakat juga ya, maksudnya zakat kan juga ya. Sedekah subuh itu sedekah, beda lagi. Sedekah subuh. Udah banyak dikeluarkan juga zakatnya. Apa? Udah banyak sedekah subuh dikeluarkan gak zakatnya? Nggak usah sedekahkan aja. Mana ada sedekah dizakatkan? Enggak, Bu Nur. Udah terkumpul dah banyak sedekah subuh ibu dah. Nah, udah banyak sedekah subuhnya cuy. 2000 cuy. Lama kali Bu Nur sedekah subuhnya sampai 5 tahun. Oh, ada yang denger nanti Bu Nur. Ya kan, sedekah subuh kasihkan. Ya, jadi jangan dizakatkan lagi, tidak perlu. Oke, pertanyaannya, gimana kalau udah terlanjur riba, Ustazah? Solusinya apa nih, Ustazah? Aduh, gimana ceritanya? Kami pusing ini. Oke, dosa riba itu dalam hadis sahih, dosa yang paling ringan dalam riba adalah ibarat menzinahi ibu kandung sendiri. Bagaimana cara keluar dari riba? Macam pertama, kalau ibu punya aset yang lain, jual asetnya untuk bayar hutang ribanya. Kalau ada aset, misalnya ibu hutang mobil, ibu punya rumah dan 1 tanah, jual tanahnya untuk bayar mobilnya. Kalau ibu kredit tanah, ibu ada mobil, jual mobilnya untuk bayar kredit tanahnya, paham? Itu kalau ada aset, kalau nggak ada gimana? Maka lakukan yang kedua yang saya bilang tadi, mulai diubah pola hidupnya. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Nomor 2 ini tidak boleh dibantah, karena kenyataannya ada yang bertanya seperti ini. Ustazah, saya masih ada KPR rumah, saya ada uang 30 juta, saya umroh atau bayar KPR. Berarti ini manusia bisa nabung, ini orang bisa nabung. Saya bilang, lunas, bom aja dulu KPR-nya, kan berkurang pokoknya, berkurang bunganya kan. Terus nabung lagi kayak gitu, nabung 30 juta lagi. Jangan umroh dulu, siram lagi KPR-nya, lunas nggak tuh kira-kira? Nah, cuma masalahnya banyak yang nggak mau. Tabungannya ada, KPR-nya ada, tabungannya ada, mobilnya juga ada kredit. Masalahnya nggak mau, sayang. Bagus lagi 1 juta sebulan. 1 juta sebulan memang kecil, tapi kan kita rugi. Oke. Yang ketiga, nggak sanggup Ustazah. Gimana ceritanya Ustazah? Masa iya kami harus ngebom? Ya udah, minimal
Kalau yang kayak tadi harus dibom. Jangan telat bayar. Makin telat bayar, makin banyak dendanya. Bu, saya itu pernah nemanin teman saya susah, dia jual mobil, Bu. DP-nya 100 juta. Berapa uang yang udah masuk? 100 juta ya. Dia mobilnya kayak saya tak sebut merek lah. Pokoknya mobilnya tuh harganya 360 juta lah. Nel, temani aku mau jual mobil, kemana? Ke dealer gitulah. Kredit nih, kredit. Ya udahlah, sekedar temani, oke lah. Jadi dia udah DP 100 juta tadinya. Lalu dia udah bayar 5 juta selama hampir 2 tahun. Kita anggap 2 tahun aja lah. 5 juta kali 2 tahun berapa, Bu Nur? Dibantu Mbak, 5 juta kali 2 tahun 120 juta. Berarti uangnya yang udah masuk 120 juta tambah 100 juta, betul? Berapa duitnya yang udah masuk? 220 juta. Datanglah kami ke dealer, ler. Ya, ini teman saya jual mobil, BPKB-nya masih di bank. Oke. Tentu ditengok oleh si dealer itu. Berapa harga mobilnya sekarang kan? Oh, mobil ibu ini kami cuman bisa beli di harga 270 juta, Bu. Karena mobil kan turun harga. Oke, ya boleh ler. Apakah kita mendapatkan 270 juta? Enggak. Si dealer nengok berapa hutang di bank, BPKB di bank. Oh, tapi dengan duit 270 juta ini, kan saya harus bayar dulu ke bank. Kan saya nggak beli mobilnya, beli suratnya juga. Oke, saya jual ke kamu 270 juta. Tapi saya bayar dulu nih pakai duit ini ke bank. Begitu kan konsepnya? Akhirnya sisa hutang dia di bank masih 250 juta lagi. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma bisa bawa uang waktu itu, ini lebih kurang ya, 20 juta. Mobilnya hilang, yang udah dia bayar dia gas, dia hilang. Dia cuma bisa pakai motor lagi kalau dia lakukan itu. Tapi saya nggak tahu ceritanya, apakah dia tetap menjualnya saat itu atau enggak. Macam kita tak lanjutkan penjualan itu. Mobilnya dihargai orang cuma sekian, sementara di bank masih ada hutang sekian. Ngeri nggak? Nggak usah bicara dosa deh. Untuk soal riba nggak perlu ngomongin dosa, ngomongin rugi aja lah. Sekarang banyak orang lebih takut kehilangan uang daripada dosa, betul? Maka saya pendekatannya ke uang nih. Kalau ke dosa agak susah. Rugi kita beli mobil 360 juta, kalau cash 450 juta, mending 90 jutanya disimpan. Atau 90 jutanya buka usaha, 90 jutanya beliin mobil lagi buat anak, cucu, menantu, mantan, ya kan? Kan gemes saya jadinya nih kan. Nggak usah riba-riba lagi, nggak boleh ya. Oke? Yang udah terlanjur riba, kita doakan semoga Allah melunaskan, amin. Semoga Allah mudahkan proses pembayaran hutang ribanya, amin. Allah lapangkan rezekinya, amin. Allahumma amin. Dia enggak? Jangan boleh bilang Ustaz aja ya lain. Nah, nanti nggak bisa. Oke? Arisan itu nggak ada problem selagi satu tidak ada peraturan kayak gini nih. Peraturannya kayak gini. Misalnya ketika kamu telat bayar, kamu denda. Kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Atau yang kedua, kita arisan, siapa yang mau dipotong lebih banyak dia yang dapat. Arisan lelang itu nggak boleh. Tapi kalau arisan kayak ibu-ibu aja nggak apa-apa. Cuman masalahnya banyak orang bilang arisan nggak boleh karena katanya hutang. Kan hutang itu boleh dalam Islam, sesuai dengan kita tadi pertama ceramah. Hutang boleh, yang penting dibayar dan yang penting gak riba. Lah kalau dia meninggal nanti gimana? Kan ada ahli warisnya yang mengetahui. Oke? Nah, kenapa riba gak boleh? Satu, karena ada bunganya. Kedua, karena ada dendanya. Ketiga, karena kalau kita nggak bayar, barang kita ditarik, yang kita udah bayar tidak dikembalikan. Berarti ada gharar di sana.
hutang piutang yang tidak diridhoi Allah di sana, yang justru memberatkan bukan meringankan. Untuk motivasi saja kita semuanya, setiap yang kita beli karena kredit bukan punya kita, dia masih punya bank. Dan saya pesan, kontrol gaya hidup. Jadi kalau tabungannya 5 juta, kalau uangnya 5 juta, nabungnya berapa tadi? 1 juta. Kalau penghasilannya 10 juta, nabungnya berapa? Kalau penghasilannya 20 juta, nabungnya berapa? Jangan naikin cepat-cepat. Belum boleh naik. 16 juta. Kapan boleh naik? Kalau tabungannya udah besar, baru boleh naik. Lebih baik susah menahan keinginan daripada susah membayar hutang. Lebih baik kita susah sekarang tapi nanti seperti orang yang mapan, daripada sekarang seperti orang mapan pas kita meninggal ninggalin hutang buat anak cucu. Lebih susah menahan, lebih susah mencari uang bayar hutang dibanding menahan keinginan. Bisnis dolar itu boleh nggak? Dolar kalau jual beli mata uang nggak boleh, Bu Nur. Tuh dolar tuh. Ya, jual beli mata uang tuh namanya. Kita beli dolar harga 10.000, kita simpan. Kalau harganya 50.000, kalau harganya 15.000 kita jual. Itu jual beli mata uang haram. Ya. Kalau ibu mau, bisa ke yang komoditi. Contohnya jual beli emas. Pas emasnya lagi turun ibu beli banyak-banyak. Atau saham, pas sahamnya lagi turun beli banyak-banyak. Itu boleh, karena dia komoditi, dia bukan uang. Ada lagi yang namanya kalau di paper aset itu obligasi syariah itu. Kalau dia lagi turun di pasar sekunder beli, tapi susah nanti menyampaikan ke ibu. Pokoknya itulah ya kan. Terlalu tinggi pula nanti kita jadi belajar aset planning. Ada telat. Bu Nur kemarin bilang, semua yang Ustazah ajarkan tuh telat semuanya. Kayak gitu. Oh, anaknya mau dibuatkan usaha nggak? Anak buka usaha, ibu sebagai investor, ya boleh. Sini mah. Perjanjiannya pinjam. Kalau perjanjian pinjam nggak boleh dia beli lebih kan? Nggak boleh ibu minta lebih. Gini loh, saya punya usaha, saya pinjam ke Bu Cucu. Bu Cucu, saya pinjam uang ya. Pas nanti pinjam nih status hukumnya, ya kan? Pinjam meminjam akadnya betul. Nanti setiap bulan saya kasih Bu Cucu keuntungan. Nggak bisa akad pinjam meminjam, itu akadnya kerjasama. Kalau akad pinjam meminjam nggak boleh ngambil keuntungan dari orang, riba nanti. Bu Cucunya kena riba. Kalau Bu Cucu mau saya kasih keuntungan, akad saya bukan meminjam uang Bu Cucu. Bu Cucu kasih saya modal. Nanti sama, mau dengan anak, mau dengan menantu, akad tetap akad. Jadi hanya ada satu akad dalam satu waktu, Bu. Ibu adalah orang tua saya mau buka usaha, ma pinjam uang ma, nanti keuntungan daripada hasil daripada usaha laundry saya akan bagi mama keuntungan. Mama kena riba ma, karena hutang piutang ini ma, paham ya? Hutang piutang mama nggak boleh ngambil keuntungan lebih, riba jadinya mama. Kalau mau biar mama nggak riba, kayak gini caranya mama. Contoh, saya punya usaha laundry, ma tanam modal dong ma 10 juta, nanti keuntungannya saya beri ma. Mama sebagai investor, saya sebagai pelaku, itu boleh. Jadi berarti bukan hutang, dan ibu bisa nggak dikembalikan duitnya. Kalau hutang saya harus kembalikan. Kalau akad kerjasama saya bangkrut, uang ibu nggak saya kembalikan, nggak apa-apa. Beda tuh, jauh beda kemana-mana, paham? Nah, bagi hasil bukan hutang. Kalau minjam harus dikembalikan. Mau saya bangkrut, saya harus ganti sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau dia adalah kerjasama, enggak harus saya balikkan. Yang penting kalau saya kaya raya, ibu dapat kekayaan. Kalau saya jatuh bangkrut, ibu hilang uang.
Gitu. Harus diperjelas akadnya. Titip itu akad investasi atau akad hutang. Nah, jadi telepon anaknya nanti. Nah, kemarin itu kamu itu adalah pinjam uang mama atau memakai uang mama untuk modal? Iya. Deh, terlambat Ustazah. Selalu terlambat Ustazah. Ada terlanjur ya. Paham ya? Jadi kalau akadnya hutang, ibu tidak boleh mengambil kelebihan dari keuntungan dia, kecuali dia memberikan dengan ikhlas. Tapi tidak boleh ada statement kemarin yang bilang kayak gini, nanti kalau ada untung kasih aja lah seberapa. Hutang nggak boleh digitukan harusnya. Kecuali ibu ridhoi aja. Terakhir ya. Arisan umroh selagi kita mampu membayarnya kan nggak ada riba, nggak apa-apa. Misalnya kita dapat pertengahan, itu kan masih ada uang. Masih ada hutang belakangan, nggak apa-apa kan, nggak riba kan? Karena umroh tidak harus mampu, haji harus mampu. Dah, demikian pusing-pusing ria kita hari ini karena babnya soal riba jadi agak pusing sedikit. Kita doakan semoga Allah mudahkan kita menjalani kehidupan yang fana ini. Kehidupan lebay. Kehidupan yang fana ini. Doa selamat Ustazah. Siapa nih? Namanya ada kok. Hah? Namanya ini Ustazah, namanya baru masuk pendidikan. Oke, jadi ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri ponakan ibu nih. Iya. Polisi semua ya. Polisi semua ya. Kita doakan ponakannya Bu Nur ya, masuk pendidikan polisi atas nama Muhammad Ihsan bin Abdullah ya. Ala hazihin niyah al-Fatihah.